Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas formasi 2B yang beranggota Nita Astuti Rahmawati, Siti Khairul Fadilah, Nurmasari Fauzia, Amelia Putri Sabita, Siti Salma Rahmawati, dan Tiara Aulia. Di sini kita akan mempresentasikan tentang antihistamin dan mukolitik. Berikut adalah pengertian dari antihistamin. Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok reseptor histamin atau penghambat saingan. Antihistamin juga merupakan obat yang dapat mengurangi dan menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada reseptor H1, H2, dan H3. Berikut adalah efek dari antihistamin. Apabila terdapat histamin yang aktif berlebihan di dalam tubuh akan menimbulkan efek yang pertama, kontraksi otot polos bronchi, usus, dan uterus. Yang kedua, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat udema dan pengembangan mukosa. Berikut ini adalah efek samping dari antihistamin. Tiap jenis antihistamin efeknya berbeda-beda. Efek samping yang cukup sering terjadi dalam antihistamin antara lain mengantuk, sakit kepala, mulut kering, penglihatan buram, dan muntah. Golongan obat antihistamin. Antihistamin terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama ada sedatif yang bekerja sebagai penenang yang akan mempengaruhi otak sehingga menyebabkan mengantuk. Yang kedua ada non-sedatif yang bekerja kurang melebihi efek pada otak sehingga tidak menyebabkan mengantuk. Antihistamin berdasarkan generasi. Yang pertama ada generasi pertama. Generasi pertama lebih menyebabkan sedasi dan menimbulkan efek antikolinergik yang lebih nyata. Ketika diminum, ada efek samping yang dirasakan seperti mengantuk, pusing, konstipasi, mulut kering, sulit konsentrasi, sulit mengosongkan kandung kemih, dan penglihatan buram. Beberapa contoh obat yang termasuk dalam jenis obat antihistamin generasi pertama antara lain clemastine, alimemazin, chlorpheniramine, sipopetadin, hidroksizin, tripolidin, mebendrolin, ketotifen, dan promethazine. Generasi kedua. Generasi kedua tidak memiliki efek sedasi. Efek sampingnya lebih sedikit daripada generasi pertama, yaitu efek mengantuk tidak akan sebesar obat generasi pertama. Mulut kering, sakit kepala, hidung kering, dan merasa mual. Contoh obat-obatan antihistamin generasi kedua antara lain fexofenadin, levocetirizine, loratadine, tefenadin, cetirizine, mizolastin, akrivastin, dan desloratadin. Contoh obat antihistamin generasi pertama ada clemastine. Indikasinya gejala alergi seperti high fever, urtikaria. Peringatan, hati-hati untuk yang mengemudi dan menjalankan mesin, pasien dengan glaukoma sudut sempit, dan tukak lambung. Interaksinya sedatif, hipnotik, dan alkohol. Untuk efek sampingnya, lesu, sedasi, mulut kering, nyeri kepala, pusing, ruam kulit, mual, gastralgia, konstipasi. Untuk dosisnya, 1 mg 2 kali sehari. Anak di bawah 1 tahun tidak dianjurkan. Untuk yang 1-3 tahun, 250-500 mg 2 kali sehari. Untuk umur 3-6 tahun, 500 mg 2 kali sehari. Untuk umur yang 6-12 tahun, dosisnya 0,5-1 mg 2 kali sehari. Yang kedua ada hidroksizin. Indikasinya pruritus, ansietas. Untuk peringatannya pada awal kehamilan hindari mengemudi dan menjalankan mesin. Untuk interaksi terhadap alkohol dan depresan SSP. Kontraindikasinya riwayat hipersensitivitas dan untuk efek sampingnya sedasi. Untuk dosis pruritus, dosis awal 25 mg malam hari, dinaikkan bila perlu sampai 25 mg 3-4 kali sehari.
Untuk umur anak 6 bulan sampai 6 tahun, dosis awal 5-15 mg per hari. Dinaikkan bila perlu sampai 50 mg sehari dalam dosis terbagi. Lebih dari 6 tahun, dosis awal 15-25 mg sehari. Dinaikkan bila perlu sampai 50-100 mg per hari dalam dosis terbagi. Untuk ansietas hanya dewasa, dosisnya 50-100 mg per 4 kali sehari. Contoh obat antihistamin generasi kedua, contohnya ada obat akripastin. Untuk indikasinya gejala alergi seperti high fever dan urtikaria. Peringatan, mengganggu keterampilan mengemudi dan menjalankan mesin. Untuk kontraindikasinya hipersensitif pada akripastin atau triprolidin. Hindari pada gangguan ginjal. Efek sampingnya insiden sedasi dan antimuskarinik rendah, nyeri kepala. Untuk dosisnya 8 mg 3 kali sehari. Anak di bawah 12 tahun dan usia lanjut tidak dianjurkan. Contoh obat yang kedua ada loratadin. Indikasinya gejala alergi seperti high fever, urtikaria. Peringatan untuk yang hamil menyusui. Kontraindikasinya bayi prematur dan bayi baru lahir, asma akut, kehamilan, dan menyusui. Untuk efek sampingnya lesu, nyeri kepala, sedasi, dan mulut kering. Untuk dosis 10 mg per hari. Untuk anak umur usia 2-12 tahun di bawah 30 kg 5 mg per hari. Lebih dari 30 kg 10 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada mukolitik. Mukolitik adalah obat batuk berdahak yang bekerja dengan cara membuat hancur bentuk dahak sehingga dahak tidak lagi bersifat kental dan dengan begitu tidak dapat bertahan tenggorokan lagi seperti sebelumnya dan membuat saluran napas bebas dari dahak. Mekanisme kerja dari mukolitik. Mekanisme kerjanya yaitu hampir sama dengan ekspektoran. Mukolitik bekerja dengan mengencerkan atau mengurangi kekentalan dahak dan mengeluarkan melalui batuk dengan cara memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Agen mukolitik berfungsi dengan cara mengubah viskositas sputum melalui aksi kimia langsung pada ikatan komponen mukoprotein. Yang pertama contoh dari mukolitik adalah ambroxol. Ambroxol digunakan sebagai mukolitik pada batuk berdahak, merupakan metabolit dari bromheksin yang memiliki mekanisme kerja yang sama dengan bromheksin. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara memecah serat asam mukopolisakarida yang membuat dahak lebih encer dan mengurangi adhesi lendir pada dinding tenggorokan sehingga mempermudah pengeluaran lendir pada saat batuk. Efek sampingnya yaitu reaksi alergi. Peringatan dari obat ambroxol yaitu hanya dapat digunakan selama kehamilan dan menyusui jika memang benar-benar diperlukan. Ambroxol tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa konsultasi dokter. Selanjutnya itu untuk kontraindikasinya hipersensitif terhadap ambroxol. Untuk dosisnya dewasa kapsul lepas lambat 1 kali sehari 75 mg sesudah makan. Dewasa dan anak di atas 12 tahun 1 tablet 30 mg 2-3 kali sehari. Untuk anak 6-12 tahun setengah tablet 2-3 kali sehari. Sirup tetes atau drops 15 mg per mili. Drops 1 mili sama dengan 20 tetes. Anak sampai dengan 2 tahun 0,5 mili atau 10 tetes 2 kali sehari. Ambroxol drops dapat dicampur bersama dengan sari buah, susu atau air. Sirup 15 mg atau 5 mili atau 1 sendok takar sama dengan 5 mili. Anak usia 6-12 tahun diminum 2-3 kali sehari 1 sendok takar. 2-6 tahun diminum 3 kali sehari setengah sendok takar. Di bawah 2 tahun 2 kali sehari setengah sendok takar. Yang kedua ada bromheksin. Obat ini diberikan kepada penderita bronkitis atau kelainan saluran pernapasan yang lain. Obat ini juga digunakan unit gawat darurat secara lokal di bronkus untuk memudahkan pengeluaran dahak pasien.
peringatan tukak lambung, kehamilan, menyusui, penghentian obat jika terjadi lesi kulit atau mukosa. Kontraindikasi hipersensitivitas, mekanisme kerja, pengurangan viskositas dahak, stimulasi pada sekresi, gerakan siliar, pembentukan surfaktan. Efek sampingnya dari obat ini jika diberikan secara oral adalah mual, diare, dan kembung yang ringan. Dosis untuk oral diminum saat perut kosong 1 jam sebelum sampai 2 jam sesudah makan. Tablet 8 mg atau sirup 4 mg atau 5 ml. Dewasa dan anak-anak sampai 10 tahun 1 tablet atau 10 ml sirup 3 kali sehari. Anak 5 sampai 10 tahun setengah tablet atau 5 ml sirup 3 kali sehari. Anak 2 sampai 5 tahun setengah tablet atau 5 ml sirup 2 kali sehari. Cairan injeksi 4 mg atau 2 ml 1 ampul. Waktu pemberian 2 sampai 3 menit sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Dapat diberikan sebagai cairan infus intravena bersama glukosa, fruktosa, garam fisiologis, dan larutan Rinzer. Yang ketiga, asetilsistein. Asetilsistein diberikan kepada penderita penyakit bronkopulmonari kronis, pneumonia, fibrosis kistik, obstrusif mukus, penyakit bronkopulmonari akut. Obat ini diberikan secara semprotan atau nebulation atau obat tetes hidung. Mekanisme kerja asetilsistein dengan cara menurunkan viskositas sekret paru pada pasien radang paru. Kerja utama dari obat ini adalah melalui pemecahan ikatan disulfida. Reaksi ini menurunkan viskositasnya dan seterusnya memudahkan penyingkiran sekret tersebut. Ia juga biasa menurunkan viskositas sputum. Efek samping yang mungkin timbul berupa spasme bronkus, terutama pada pasien asma. Selain itu, terdapat timbul mual, muntah, stomatitis, pilek, hemoptisis, dan terbentuknya sekret berlebihan sehingga perlu disedot. Peringatan, pasien yang sulit mengeluarkan sekret, penderita asma bronkial, berbahaya untuk pasien asam bronkial akut. Kontraindikasi hipersensitif terhadap N-asetilsistein. Dosis nebulasi 1 ampul 1-2 kali sehari selama 5-10 hari. Yang selanjutnya ada erdostein. Erdostein merupakan obat mukolitik yang bekerja dengan cara mengencangkan dahak yang terdapat di saluran pernapasan. Indikasinya mukolitik, pembasah pada afeksi saluran nafas akut dan kronis. Peringatan, hamil, menyusui, diabetes mellitus atau untuk granul. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap produk, pasien sirosis hati dan kekurangan enzim, kristanion sintetase, fenilketonuria, atau hanya pada granul, pasien gagal ginjal atau dengan clearance keratin kurang dari 25 ml per menit. Efek sampingnya tidak ditemukan efek terhadap saluran pencernaan dan efek sistemik. Dosisnya dewasa 150-350 mg 2-3 kali sehari. Anak berat badan 15-19 kg 175 mg 2 kali sehari. 2-30 kg 170 mg 3 kali sehari. Lebih dari 30 kg 350 mg 2 kali sehari. Yang selanjutnya ada karbosistein. Karbosistein digunakan untuk mengatasi gejala batuk berdahak karena fungsinya yang dapat mengencerkan dahak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Efek atau khasiat yang dihasilkan yaitu bakteri menjadi lebih sulit untuk menginfeksi saluran nafas. Indikasinya mengurangi viskositas sputum. Kontraindikasi ulkus peptik aktif. Efek sampingnya kadang-kadang iritasi saluran cerna ruam. Dosisnya dosis awal 750 mg 3 kali sehari, kemudian 1,5 gram per hari dalam dosis terbagi. Anak 2-5 tahun 62,5 sampai 125 mg 4 kali sehari, 6-12 tahun 250 mg 3 kali sehari. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan, dan terima kasih juga kepada Bu Lina selaku dosen mata kuliah farmakologi yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan
kita buat presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.